Di saat semua orang mengira sidang putusan cerai antara Baim dan Paula akan berjalan datar dan tanpa kejutan, kenyataan pun akhirnya berkata lain. Putusan perceraian yang seharusnya digelar secara e-court tanpa kehadiran fisik di ruang sidang mendadak menjadi sorotan tajam. Pasalnya, Baim pun justru hadir langsung ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan menyaksikan detik-detik berakhirnya rumah tangga yang pernah jadi panutan publik. Lantas seperti apa langkah tidak terduga Baim yang sontak memunculkan tanda tanya besar publik? Kenapa Baim hadir? Apakah ini bentuk penghormatan terakhirnya pada pernikahan mereka? Atau memang ada maksud lainnya di balik kehadirannya? Lantas, apakah tindakan ini pun sah menurut hukum? Ataukah justru sudah menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan? Seperti apa kuasa hukum Baim menjawab hal ini? Hingga menjawab seputar pernyataan jubir Pengadilan Agama Jakarta yang menjadi pro dan kontra. Selain itu, seperti apa pula MUI yang menyebutkan bahwa curhat dengan lawan jenis pada seseorang yang sudah menikah dikecam dalam Islam karena masuk kategori durhaka kepada suami. Dan bagaimana pula secara eksklusif Baim membuktikan bahwa dirinya tidak terbukti memiliki penyakit NPD usai ia pun memeriksakan kesehatannya di rumah sakit ternama di Pineng. Karena belakangan ini netizen pun curiga jika Baim memiliki penyakit mental NPD di mana merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pada sidang putusan cerai antara Baim dan Paula Verhoeven pada tanggal 16 April 2025 lalu, memang telah dijadwalkan berlangsung secara e-court atau sistem sidang secara elektronik tanpa kehadiran pemohon ataupun termohon di ruang persidangan. Namun, yang terjadi kemarin, Baim pun justru hadir langsung saat pembacaan putusan cerainya. Kehadiran ini pun langsung memicu pertanyaan besar, apakah Baim telah melanggar aturan hukum? Menurut Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya, langkah Baim datang ke pengadilan bukanlah tanpa alasan. Pihaknya bahkan telah bersurat resmi kepada Majelis Hakim pada tanggal 9 April 2025 lalu yang memohon agar Baim pun dapat hadir dan mendengarkan secara langsung akhir dari kisah rumah tangganya dengan Paula yang selama ini menjadi sorotan publik. Lantas apakah tindakan ini pun sah menurut hukum? Ataukah justru menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan? Berikut ini penjelasan lengkap dari kuasa hukum Baim. Kalau ekot saya bisa jawab, memang saya yang mengajukan permohonan pada tanggal 9 April saya kirim surat ke Majelis Hakim meminta supaya Baim Wong dibolehkan hadir. Pada saat kita hadir di persidangan, silakan pulang lagi karena tetap dengan ekot. Ya sudah, kita pulang. Jadi itu datang bukan diundang tapi kemauan sendiri. Jadi nggak ada masalah. Karena itu adalah kemauan kita mengajak Baim untuk hadir, ingin mendengarkan langsung putusannya, bukan dengan cara menerima ekot. Ya, drama rumah tangga antara Baim dan Paula tampaknya belum menemukan titik akhirnya. Setelah sebelumnya, pihak Paula pun melaporkan ke Komisi Yudisial. Kini, mereka pun kembali melayangkan laporan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan tujuan tidak lain karena mereka pun merasa dirugikan atas hasil putusan cerai yang ramai menjadi konsumsi publik.
Dalam laporan tersebut, pihak Paula pun juga menduga ada kesalahan fatal dalam penyampaian isi putusan cerai oleh Jubir Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jubir pun menyatakan bahwa Paula pun terbukti melakukan perselingkuhan. Padahal menurut kuasa hukum Paula, tidak ada satupun kalimat seperti itu dalam salinan resmi putusan cerai. Tidak ada masalah jubir, karena itu yang menyampaikan jubir. Yang disampaikan itu ada di dalam putusan halaman 105 yang menyatakan memang Nusus itu adalah istri yang durhaka. Jadi nggak ada persoalan, jadi tidak ada yang dilanggar karena humas itu adalah menyampaikan apa yang ada dalam putusan. Hukum kalau putusannya seperti itu ya itu yang dibacakan. Ini bukan polemik, itu urusan lain Pak. Kalau hukum adalah hitam putih, kecuali tidak ada dalam putusan. Putusannya ada halaman 105 yang menyatakan Nusus itu adalah istri yang durhaka kepada suami. Silakan membantah, yang jelas dari fakta-fakta di persidangan semua terungkap. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan seorang wanita istri orang. Dan itu ditemukan. Satu demi satu fakta mengejutkan terus bergulir dari kisah perceraian Baim dan Paula. Kali ini, publik pun kembali diguncang dengan beredarnya sebuah dokumen yang diduga merupakan salinan putusan sidang perceraian mereka. Sebuah informasi yang langsung membuat warganet pun menjadi geger. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah respon dari Baim saat kabar sensitif ini pun mencuat ke publik. Saat awak media mencoba mengkonfirmasinya, Baim pun memilih diam. Lagi di premier ya, maaf ngomongin premier aja nggak enak. Terus yang tanggapannya soal ini Mas Baim, soal Paula laporin hakim itu gimana Mas Baim? Di komisi yudisial. Iya, kita ngomongin premier aja. Tapi Dikit aja Mas Baim. Mas, sedikit aja Mas. Harus tentukan. Ini apa namanya? Gue. Mas, ini kan ada berita yang benar miring banget, enggak ini juga Mas, apa tentang Paula sendiri Mas, yang lagi hot banget di luar sana. Maaf. Yang HIV Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya, kita omongin premier aja. Tapi itu bener gak sih? Gak sih Mas? Kabar itu Mas? Di tengah badai pemberitaan yang terus bergulir, kuasa hukum Paula akhirnya angkat bicara soal pernyataan kontroversial juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Paula, Alfon, tindakan jubir atau humas pengadilan seharusnya tunduk pada kode etik dan juga aturan yuridis yang telah ditetapkan. Pernyataan yang dilontarkan ke publik menurutnya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etik maupun administratif dalam ranah yudisial. Dengan dasar inilah, pihak Paula pun melayangkan laporan ke Bawas MA berharap agar sistem peradilan tidak mencederai asas keadilan dan juga kerahasiaan perkara yang belum ingkrah. Intinya sih sebenarnya ini kelanjutan ya dari apa yang dilaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, kalau misalnya di Komisi Yudisial itu kan terkait dengan perilakunya. Nah, kemudian apakah memang bisa dikualifikasikan atau patut diduga sebagai suatu pelanggaran kode etik atau tidak, gitu kan. Makanya kita menuliskan apa uraian-uraian dan kemudian apa klausul-klausul yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Nah, pada prinsipnya Bawas juga begitu. Itu terkait dengan proses pelaksanaan peradilan dan kaitkan juga tentang etik dari seorang hakim gitu. Tapi yang kita laporkan tadi itu lebih kepada administratif yudisial. Nah, administratif yudisial itu terkait dengan salah satunya itu tentang munculnya pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu memang kita nilai sebenarnya kan belum terbukti apa-apa karena ini juga masih ada proses hukum yang lainnya, baik itu banding maupun ke Mahkamah Agung. Nah, itu sebenarnya bukanlah fakta persidangan, tetapi lebih kepada dalil yang disampaikan oleh para pihak, terutama dari pemohon sebenarnya. Nah, jadi dalam bagian putusan itu sebenarnya ada satu permohonan, kemudian yang kedua ada jawaban dari kami, kemudian jawaban dari mereka.
Nah, itu yang dicantumkan karena dikatakan jawaban mereka itu gitu kan. Itu cantumkan dalam putusan. Begitu juga nanti kita menanggapi dari jawaban mereka gitu kan. Baru namanya pertimbangan hukum. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan, dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Setahu saya di dalam kode etik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terutama gitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh hakim, terutama orang yang mempunyai jabatan untuk itu hanya menyatakan tentang prosedur saja gitu kan, tidak boleh lebih daripada itu gitu. Walaupun di situ ada namanya asas keterbukaan. Apakah nusus itu hanya ditumpukan pada perempuan? Tidak. Nusus itu kan kata-katanya sebenarnya ketidaktaatan kan. Nah, ketidaktaatan itu sebenarnya juga bisa terjadi pada laki-laki, bisa juga pada istri, bisa juga pada laki-laki apa suami gitu. Nah, oleh sebab itu makanya pada sini kalau semisalnya ketidaktaatan, ya itu harus ada prosedur-prosedurnya juga kan. Misal contohnya ada peringatan gitu kan, ada komunikasi gitu kan, sampai kepada tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Di tengah derasnya opini publik soal beredarnya dokumen, kuasa hukum Paula tampak memberikan tanggapan tegas dan mengejutkan. Minuta atau rancangan putusan yang belum final ini, menurut Alfon, seharusnya belum menjadi konsumsi publik. Dan yang paling mengkhawatirkan, hanya ada 3 pihak yang memiliki akses ke dokumen tersebut, di mana pihak Paula sebagai termohon, pihak pengadilan, dan juga pemohon yaitu Baim. Untuk itu, kuasa hukum Paula pun meminta untuk memeriksa siapa yang membocorkan. Asas keterbukaan dan akuntabilitas dan seterusnya gitu kan. Oleh sebab itu makanya itu bisa dilakukan, tapi ini kan masih dalam minuta kan gitu kan. Nah, pada saat minuta dan kemudian setelah itu muncul gitu kan, ya itu yang paling mungkin itu cuma 3 pihak sebenarnya. Satu itu adalah kami sebagai termohon gitu kan, yang mendapatkan email, kemudian setelah itu pengadilan gitu kan, atau di sini adalah pemohon gitu kan. Nah, cek aja siapa yang melakukan itu. Nggak ada Paula, sakit, Bang. siapa yang sakit, nggak ada sakit kok. Berarti Paula nggak membenarkan ya Bang tentang dia sakit ya Bang? Ya, nggak boleh lah pertanyaan kayak gitu. Meninggalkan respon dari pihak Baim terkait pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilaporkan oleh Paula ke KY dan juga ke Mahkamah Agung. Lalu, seperti apa juga MUI yang menyebutkan bahwa curhat dengan lawan jenis pada seseorang yang sudah menikah dikecam dalam Islam karena masuk kategori durhaka kepada suaminya. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Meski sudah menyampaikan bantahan tegas atas tudingan pengkhianatan dalam rumah tangganya, Paula kini kembali menjadi sorotan, bukan hanya dari sisi hukum saja, tapi juga dari sudut pandang agama. Kiai Haji Misbahul Munir atau yang akrab disapa Kiai Misbah, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI pun angkat bicara soal isu yang kini menjadi konsumsi publik. Dalam keterangannya, ia pun menyebutkan curhat atau bercerita secara pribadi dengan lawan jenis yang bukan mahram, apalagi dilakukan di dalam kamar tertutup, adalah sebuah hal yang sangat dikecam dalam Islam. Tindakan semacam itu pun bukan hanya melukai kehormatan suami, tapi bisa dikategorikan sebagai bentuk kedurhakaan, atau dalam istilah syariat dikenal sebagai nusyuz. Jadi perselingkuhan dalam Islam tentu sangat dilarang ya. Itu namanya merusak rumah tangga. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik pihak suami maupun istri. Islam sangat mengecam itu, karena Islam pada prinsipnya itu menjaga keturunan.
syariat Islam itu menjaga kemurnian, keaslian, keturunan. Makanya ada pernikahan. Ya. Sehingga pernikahan itu harus dijaga. Sehingga rahim istri itu benar-benar dipastikan memang milik suami. Nah, kalau selingkuh akhirnya ada keraguan. Ini kalau hamil anaknya siapa? Dan itu berakibat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman nanti itu banyaknya anak zina, ya karena perselingkuhan itu menyebabkan cepatnya kiamat, kira-kira demikian. Jadi secara umum saya sampaikan Islam sangat mengecam terhadap perselingkuhan. Berduaan saja ya, ngobrol dengan tanpa ada yang menyaksikan, itu ya sudah masuk kepada perselingkuhan yang sudah fatal. Apalagi misalnya berduaan di dalam kamar, nggak ngapa-ngapain. Kita tidak mengatakan dia berzina, tetapi orang semacam itu sudah menyalahi kepada aturan agama. Karena itu kan bukan mahram, ya. Bukan suami, bukan orang yang haram dinikah, bukan saudara, bukan siapa. Itu dikecam dalam Islam. Tak hanya itu, Kiai Misbah juga memberikan penekanan, di mana sekedar masuk ke kamar dan berduaan dengan bukan mahram sudah termasuk perselingkuhan. Bukan zina, tapi tetap dosa besar. Lebih lanjut, beliau pun juga menegaskan posisi seorang istri dalam Islam, di mana dalam Islam, surga seorang istri itu pun ada pada ridho suaminya. Menjaga perasaan suami, menghormatinya, dan itu bukan pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang utama. Ada perilaku yang seakan-akan misalnya soal selingkuh. Kalau paling puncaknya ya berzina. Dan berzina itu menuduh berzina tidak mudah ya. Harus dibuktikan dengan 4 orang. Arba'atu syuhada, 4 orang yang melihat secara langsung. Itu paling tinggi. Kalau hanya masuk ke dalam kamar, kita tidak bisa mengatakan itu zina, nggak bisa. Tetapi perselingkuhan iya, dosa besar iya. Tetapi untuk menuduh perzinahan kan harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Kalau dalam Islam, perempuan itu kalau berbicara surga, surganya perempuan istri itu ya di suami. Cari ridhonya suami. Itu paling pokok dalam Islam. Dan bagaimana pula secara eksklusif Baim membuktikan bahwa dirinya tidak terbukti memiliki penyakit NPD usai memeriksakan kesehatannya di rumah sakit ternama di Penang, Malaysia. Di mana belakangan ini netizen pun curiga jika Baim memiliki penyakit mental NPD, di mana ia pun merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Baim Wong diketahui telah resmi bercerai dengan Paula setelah gugatan cerai yang diajukan Baim dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 16 April 2025 lalu. Namun sebelum keduanya resmi bercerai, sempat berhembus kencang dugaan netizen bahwa Baim pun mengidap penyakit mental NPD, sebuah kondisi mental di mana seseorang selalu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, haus pujian dan juga minim empati. Tudingan demi tudingan muncul dan menyudutkan sang aktor sebagai pribadi yang bermasalah.
Namun, alih-alih membalas dengan amarah, Baim pun menjawab dengan langkah mengejutkan. Ia pun terbang langsung ke Penang, Malaysia guna memeriksakan dirinya ke rumah sakit internasional untuk menjalani tes psikologi secara menyeluruh. Dan hasilnya tidak ditemukan indikasi bahwa Baim mengidap NPD. Belakangan kan ada lah ya kata-kata yang ya bukan menyudutkan juga ya, yang bilang narasi kalau ada penyakit mental saya, mau itu menyudutnya ke NPD daripada saya cuit-cuitan kayak di mana medsos, sama juga klarifikasi dengan enggak dan iya. Aduh, saya juga bingung sih, ada terus drama-drama ini. Solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes, dan semuanya saya tes. Nggak boleh lah, nggak bolehnya tuh lebih ke orang itu kalau udah punya penyakit, bilangnya itu dia ada yang, kalau saya bilangnya luka ya, luka yang kadang kalau terlalu berat harus disembunyikan. Yang bisa dukung itu adalah keluarga, teman dekat, pasangan. Kalau bisa sembunyiin, nggak orang-orang tahu. Bahkan keluarganya pun kalau perlu tidak tahu, kita nggak kasih tahu. Itu yang namanya seharusnya kita jaga. Kalau sampai malah di blow up, saya juga bingung. Itu yang namanya empati kali ya, itu yang namanya empati, itu yang namanya rasa kepedulian sama sesama. Saya sampai bingung gitu loh, kok saya diginiin ya, saya bilang. Saya sampai teman-teman saya juga nanya sama saya kan, kalau misalkan saya nggak tahu juga kenapa juga orang terkadang langsung percaya. Di kepala saya solusi nyelesain ini apa? Ya saya berangkat ke Penang, salah satu rumah sakit yang paling percaya untuk medical check up di mana, Singapura dan Penang. Indonesia pun juga ada, cuman mereka banyak yang bilang itu. Akhirnya ya udah saya berangkat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.